Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadisan nabil mustafa bil ihtida'i mislan nujum wa ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah alladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi Muhammadil mab'usil bil mu'jizat wa ala alihi masabihi dalalat wa ashabihi anjumil hidayat amma ba'du. Hadirin para jamaah Majelis Istighfar dan Ratib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para santri, para jamaah, alhamdulillah senantiasa marilah kita panjatkan puja dan puji syukur, bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya yang banyak kita dapatkan sampai detik malam ini. Mudah-mudahan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala ini menjadikan untuk kita semua bertambah takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertambahnya rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu terlimpahkan kepada Habibana wa Syafi'ina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya hingga yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada seluruh jamaah, ikuti bacaan yang Habib akan sampaikan. Kalimat yang mana apabila kita bacakan akan memberikan fadilah yang sangat besar sekali, baik untuk diri kita sendiri maupun lingkungan yang ada di hadapan kita. Ikuti bacaannya dan Abi yakin kalian semua sudah menghafal. Namun
yang belum hafal adalah penerapannya, fadilahnya, dan terutama rasa keyakinan apa yang kita baca, apa yang kita ucapkan, itu yang belum terap dalam hati kita masing-masing. Namun dengan fadilah pada malam hari ini, Abi akan menyampaikan beberapa hal, mudah-mudahan dan ini akan menjadikan suatu keyakinan kita akan bertambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat kalimatnya. Hafal ya? Itu kalimat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu 'alal maqabir. Idza marral mu'minu 'alal maqabir. Apabila seorang mukmin lewat di pekuburan-pekuburan, lewat di TPU, jalan TPU, lewat di Sirnaraga, masuk ke kuburan Sirnaraga, masuk ke kuburan umum maupun kuburan pribadi. Idza marral mu'minu, apabila lewat atau berjalan atau menghampiri orang-orang mukmin, alal maqabir, ke tempat-tempat kuburan, ya, atau ke pekuburan, kita di sini ya TPU, Sirnaraga, kuburan Jati, kuburan mana lagi, banyak di Mangunjaya produksi kuburan. Ya. Faqala, dan berkata ketika kita jalan kuburan, mau bersihin kuburan, mau lihat kuburan, faqala, dan berkata atau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalimat. Hafalkan. Ya, hafalkan. Itu biasa diwirid setelah sholat 5 waktu 3 kali biasa. Jalan ke kuburan. Ini yang biasa kata TPU, pahalanya paling banyak. Maka kata Nabi, nawwarallahu tilkal kubura kullaha. Maka Allah menerangi kubur-kubur itu seluruhnya. Jadi terang benderang alam kubur yang ada di TPU. Gara-gara kalian lewat dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah. Kuburan jadi terang gara-gara kalian lewat. Ya. Kuburan jadi caang semuanya, baik yang di TPU maupun kuburan Sirnaraga maupun kuburan mana saja ketika kita lewat membaca kalimat tersebut. Wa katabalahu, ya, ulang lagi, nawwarallahu tilkal kubura kullaha wa ghafara liqailiha, dan memberi ampunan kepada pengucapnya. Siapa pengucapnya? Yang lewat tadi.
akan diberikan ampunan. Wa katabalahu, dan mencatatkan baginya. Ailil qail, yakni bagi si pengucap yang baca kalimat tadi. Ditulis bagi yang baca kalimat tersebut alfa alfa hasanatin. Alfa alfa hasanatin itu 1.000.000 kebaikan. 1.000.000 kebaikan. Kita mau cari kebaikan biar dapat 1.000.000, gak bakalan nemu. Ya. Mau cari kebaikan biar dapat 100, gak bakal nemu. Susah cari kebaikan. Kadang banyak godaan-godaannya. Apalagi cari 1.000.000 kebaikan. Ini hari ini biar dapat 1.000.000 kebaikan, udah warawirid kuburan. Baca kalimat yang ayat tadi. Ya, warawiri di TPU, uang parkir dapat, pahala juga dapat. Dapat semua-muanya. Ya, 1.000.000 kebaikan, bisa dapat 1.000.000. Ya, bisa dapat 1.000.000. Kebaikan aja 1.000.000, apalagi parkiran. Apalagi konsumen, apalagi ahli kubur, ahli waris. Ya, kita bacakan seperti ini. Dosa diampuni, Allah kasih 1.000.000 kebaikan. Wa rafa'alahu alfa darajatin. Dan Allah akan mengangkat 1.000.000 derajat. Wih, 1.000.000 derajat, Masya Allah. Kita dapat 1 derajat aja nyari susah. Biar dapat 2 derajat susah. Kalau pengen dapat derajat setiap hari, kasih nama derajat. Ganti namanya. Apa namanya? Pak derajat. Naik derajat terus setiap hari. Ya, kalau enggak ya kasih nama ibu derajat, pasti setiap malam naik ibu derajat. 1.000.000 derajat. Sulit kalau kita mau mencari kebaikan biar dapat 1.000.000. Ya. Kenapa belum selesai? Udah sampai mas, pinggiran masjid aja dulu, sampai sebelah sana. Di sana. Iya, dulu. Sulit kalau mendapatkan 1.000.000 kebaikan. Dengan cara apapun nggak akan kita dapatkan. Nah ini dengan mengucapkan kalimat yang tadi Abi sampaikan, begitu mudahnya. Hanya kita yang belum tahu dari mana kita mau mencari kebaikan. Dengan amal ibadah, dengan akhlak dan perilaku, ya kadang kita sulit untuk mendapatkan. Wahatun, ya, ayat askoto anhu alfa sayati, yakni akan menggugurkan, mengurangi 1.000.000 kejelekan, yakni berupa dosa-dosa kecil. Bahkan dosa-dosa kecil pun ada 1.000.000 dosa kecil akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kebaikan 1.000.000, kemudian dosa-dosa pun akan dihapuskan. Begitu pula sama. Ini kuburan, masuk ke kuburan, lewat kuburan. Kuburan mana saja. Mau ke kuburan keluarga, mau kuburan umum, sama saja. Begitu pula dalam keterangan hadis lain, warawiyat Tirmidzi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam anaqol man dakhala suq, barang siapa yang masuk ke pasar mini, pasar Tambun, ya, pasar Bekasi, pasar baru, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sama mau masuk ke pasar juga baca kalimat itu 3 kali. Cuman di sini warafa biha, suaranya dikeraskan. Sama kita kedengaran, sama orang samping kiri kanan kedengaran. Gitu. Dikeraskan bacanya. Kayaknya belum pernah ada yang seperti ini. Aku juga belum pernah sebacanya ke pasar. Kalau ke kuburan sering.
Wa rafa'a, suaranya dikeraskan. Sautahu, kataballahu alfa hasanatin, maka Allah akan menuliskan 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfa sayiatin, dan melebur, menghapus atau menghilangkan 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan Allah mengangkat 1000 derajat. Pun di akhir dari kajian fadilah la ilaha illallah, ini di akhir kitabnya menerangkan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insyaallah dibiasakan. Memang ahli kubur itu ngarap-ngarap orang mukmin, orang Islam lewat di atas. Ahli kubur itu setiap hari selalu nunggu-nunggu orang-orang beriman lewat di atasnya atau di jalan pinggiran makam atau pinggiran kuburan. Tujuannya apa ahli kubur? Agar tadi orang beriman itu kalau lewat pasti berzikir kepada Allah. Dengan zikirnya itu ahli kubur di alam kuburnya itu seperti orang dibawakan lampu petromak, terang benderang, ya, terang benderang. Maka kaitannya kita yang masih hidup dengan yang sudah meninggal dunia itu ada kaitannya, ada kaitannya. Contohnya seperti dalam keterangan hadis tersebut, kaitannya. Ketika kita berjalan di makobir, di makam-makam, berjalannya dengan berzikir kepada Allah, maka ahli kubur pun akan membawa keberkahan dari jalannya kita atau masuknya kita ke area pekuburan. Dengan catatan tadi seorang mukmin selalu membaca kalimat tauhid. Nah, ini yang ditentukan kalimatnya adalah kalimat ini yang tadi disampaikan. Hafalkan, biasakan, karena memang ini akan derajat kita. 1000 derajat, 1.000.000 derajat akan diangkat oleh Allah. 1.000.000 kebaikan akan diberikan oleh Allah. 1.000.000 keburukan akan dihapus oleh Allah. Sangat besar sekali. Keterangan masalah fadilah la ilaha illallah sudah selesai. Lanjut kepada berikutnya. Bab berikutnya adalah bab ketiga, al-babu salisu fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang ketiga ini menerangkan fadilah bismillahirrahmanirrahim. Ini agar lebih kita membaca bismillahnya agar lebih khusyuk lagi, agar lebih bermakna. Kalau kita baca bismillahnya lebih bermakna lagi, semua bacaan bismillah ini akan mencangkup keseluruhan yang ada di alam dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kalimat yang Allah turunkan yang menjadikan kalimat ini adalah tidak akan menjadikan suatu keberkahan, sesuatu yang kita kerjakan tanpa diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, dan tidak akan berhasil suatu perkara maupun pekerjaan yang tidak diawali oleh bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjut kepada lanjutan daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah qala lamma nuzila bismillahirrahmanirrahim. Dan dari Imam Atha, ya. Imam Atha dari Sayyidina Jabir, kemudian beliau berkata, tatkala diturunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, lamma nuzila bismillahirrahmanirrahim, ketika diturunkan kalimat bismillahirrahmanirrahim, harabal ghaim, maka larilah awan ilal masyriq, ke arah barat. Lari itu aja, awan itu melesat
ke arah barat ketika kalimat Bismillahirrahmanirrahim Allah turun. Ini kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakanat ar-riyahu, kemudian berdiamlah. Riyah itu angin. Angin seketika diam, enggak gerak. Ya. Wa hadzal bahru, dan bergelombanglah laut. Artinya laut itu ombaknya membesar ketika bismillah diturunkan. Wa asghad al-bahaim bi'adaniha, dan kemudian binatang-binatang mendengarkan dengan terdiam, khusyuk dengan telinga-telinga. Hewan-hewan yang ada di alam dunia ketika Bismillahirrahmanirrahim, seketika itu mereka terdiam dan mendengarkan lafaz Bismillah. Warajamat asyayatun minas sama, dan setan-setan terlempar dari langit. Wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi la yusamma ismuhu ala saqam illa sabahu, dan Allah azza wa jalla bersumpah dengan kemuliaannya tidaklah disebut namanya pada suatu penyakit melainkan dia menyembuhkan. Artinya Allah sudah bersumpah ketika ada penyakit atau ketika orang sakit dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, pasti Allah sembuhkan. Ini kalimat dalilnya, keterangan. Karena sudah sumpah Allah. Wa halafallahu azza wa jalla. Allah telah bersumpah, siapa saja kalau bahasa kitanya yang punya penyakit ataupun yang ngobatin suatu penyakit, dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok saya udah bacain bismillah belum juga sembuh? Berkali-kali masih begitu aja. Membaca bismillahnya kosong. Ya, baca bismillahnya melawung itu sendatnya mah. Baca bismillahnya bari pengong, melafaz aja bismillah, tapi hati dan pikiran tidak kelafaz bismillah. Jadi ada bismillah yang bermakna ketika dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Beda. Bismillahnya orang yang tidak paham, walaupun bacanya ribuan kali, ratusan ribu kali, ya sama saja seperti Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau bismillahnya orang yang bertauhid, orang beriman dan paham tentang masalah urusan agama, paham pada kalimat bismillah, maka niscaya ketika baca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah bermakna sudah. Saya punya kakek almarhum, kemarin baru ziarah, itu sholat enggak? Nggak tahu sholat apa enggak. Karena dulu syiar Islam itu belum sampai ke tempat kakek. Jadi hanya baru dengar-dengar saja. Hanya dengar-dengar saja. Cuman keistimewaannya itu kakek kalau pas lebaran, malam takbiran itu tidak henti-hentinya sendirian di dalam kamar tuh baca takbir sampai pagi. Benar-benar dihayati takbirnya. Amalannya hanya dibaca oleh kakek cuma satu yang bisa, yang pas. Hanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sungguh ajaib, hanya dengan Bismillahirrahmanirrahim itu kakek bisa terbang pakai beralang kapal. Kakek saya kakek pribadi, saya, ibu, kakek, berarti bapaknya ibu. Makamnya kemarin saya nyari makam engkong sendiri nggak ketemu. Itu mau pulang baru ketemu. Saya tanya sama uak sama ibu saya, itu engkong kalau terbang pakai apa mak? Dia cuma baca Bismillahirrahmanirrahim doang. Baca Bismillahirrahmanirrahim bisa terbang. Dari pohon kelapa, lewatin 3 desa, turun-turun di Tegalurung.
Ustaz Rajab udah tahu ceritanya dari orang-orang sana, dari sesepuh-sesepuh sana. Abi juga tahunya waktu lagi mondok. Gitu. Yang ngasih tahu orang udah tua mah, Kihoti. Yang mana gimana? Tambun kong. Gening bisa nyawa di dia. Pan mak baheula orang dia. Hai mana? Anak sah sih. Aki mana sah? Kasdim. Setelahnya akhirnya tuh, wah, Aki mana mah bisa hiber. Aki baru cerita, bla 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 bla. Abi baru tahu di situ. Emak sendiri gak pernah cerita. Masa sih kong? Kita percaya mana? Nah, cuma ngorek keterangan itu kakek pakai ilmu apa? Kok bisa terbang? Itu di awang-awang. Hanya naik beralak kelapa. Pohon kelapa ditebang di atas, langsung pegang beralaknya, tumpak, kita naik ini aja. Kayak naik perahu. Lihat awang-awang. Ternyata hanya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bisa terjadi seperti itu. Benar-benar Bismillahirrahmanirrahim dibaca. Menyatakan dengan nama Allah, Ya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Enggak ada lagi. Kita kan hanya tahunya maknanya dengan nama Allah, Ya Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Tapi tidak bermakna lebih dalam. Artinya keyakinan kita ketika baca Bismillahirrahmanirrahim masih ngambang. Belum pas kepada tujuan. Kalau sudah pas kepada tujuan ketika baca Bismillahirrahmanirrahim, itu seketika apa mau kita tuh sudah berjalan. Mau melewati tembok, mau terbang, mau bagaimana, itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka Bismillahnya orang dulu itu benar-benar Bismillah yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya coba aja tadi diriwayatkan. Ketika turunnya aja Bismillah. Pertama kali Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan, itu awan sampai melesat ke arah masyriq, ke arah barat. Saking takutnya. Setan terlempar. Semua setan-setan. Kemudian laut langsung seketika itu ombaknya membesar. Saking takjubnya, saking dahsyatnya Bismillah. Begitu juga seluruh hewan-hewan. Mereka semua terdiam mendengarkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pantas Allah di sini telah bersumpah, wa halafallahu azza wa jalla bi izzatihi. Allah bersumpah dengan kemuliaanku, la yusama ismuhu ala saqami illa syafah. Tidaklah disebut namanya pada suatu penyakit melainkan dia menyembuhkan. Kalau kita yakin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, orang sakit apapun bisa sembuh. Kita mulai ngambil keyakinannya mantap-mantapnya setiap kalimat-kalimat Allah. Kemarin la ilaha illallah kita sudah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Mau dibanting ke, mau dibunuh ke, mau ditembak mati, tetap Tuhan itu adalah Allah. Dia akan berubah karena itu sembahyang. Begitu pula kalimat Bismillahirrahmanirrahim, yang kalimat ini ada sehari-hari selalu dibaca dan siapapun pasti hafal. Anak kecil pun hafal. Bahkan orang Cina aja hafal lebih pasti. Bahkan orang non-muslim aja bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Cuma yang tidak bisa itu adalah pemahaman, pendalaman, dan mengambil hikmah ataupun mengambil kemanfaatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang belum bisa. Mudah-mudahan kalian semua bisa sampai. Baca Bismillahirrahmanirrahim itu benar dengan makna yang dalam, bisa sampai kepada tujuan sesuai dengan keterangan hadis. Wa la yusama ismuhu ala syai'in illa barakah fi. Dan tidaklah disebut namanya pada suatu melainkan pasti Allah keberkahan pada sesuatu tersebut. Kalau kita bacakan di air berkah. Ya, di air dibacakan, kemudian kita minumkan berkah, kita insyaallah. Atau kita berikan ke anak kita berkah, atau kita berikan ke siapa saja insyaallah berkah, atau diberikan ke kolektor insyaallah berkah dan
nagihnya. Yang penting dibayar. Atau aman qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah. Dan barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim dakhala jannah maka masuk surga. Karena orang yang baca bismillahirrahmanirrahim itu pasti. Kenapa dikatakan masuk surga? Pasti mereka itu orang yang mukmin, orang beriman dan mengakui Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka masuk surga. Itu pengertiannya. Dzakarahu Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani. Disebutkan atau dituturkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Wa qala ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim ila dabasyaiton kama yadubu rasas fatirah alanna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim melainkan pasti setan akan meleleh seperti melelehnya timah, seperti melelehnya timah ya, di atas api. Artinya siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu setan pasti akan lumer. Sebagaimana timah yang lumer dibakar oleh api. Ingat bahwa di tubuh Abi sendiri ada setan. Di tubuh kalian pun ada setan. Makanya kalau kalian dipanggil setan jangan marah. Setan lu jangan marah, emang ada setan. Itu orang tahu di tubuh kita ada setan. Seorang ahli sufi ketika diomelin orang, dasar lu setan, enggak marah. Karena memang ada setannya. Berarti yang kelihatan oleh orang tersebut bukan kita, adalah setan. Nah, kita diingatkan ketika tiba-tiba kita dimarahin orang, panggil setan. Ya, setan ini ada dalam tubuh kita masing-masing. Ya, termasuk dalam tubuh Abi juga ada setan. Nanti itu penjelasannya. Dan ada di kitab lain penjelasan tentang setan yang ada dalam tubuh. Nah, ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, setan yang ada dalam tubuh lumer, terbakar. Setiap kita membaca bismillah akan terbakar. Wa qala Ibnu Mas'ud syaitanul mukmin mahzul. Syaitan mukmin itu mahzul. Kata Ibnu Mas'ud, setannya orang yang beriman itu mahzul. Mahzul itu kurus, ceking. Ya, insyaallah kita punya setan kita tuh berkurus pada ceking, pada kurus-kurus. Kurang makan sama orangnya. Ya, cacingan setan. Matanya belok, bentuk kurus, tulangnya pada kelihatan. Itu setannya orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Kenapa? Tersiksa. Karena kalau orang beriman itu, orang mukmin itu selalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Semakin setiap waktu, setiap aktivitas baca bismillahirrahmanirrahim, setan itu makin tersiksa yang ada dalam tubuh kita. Makanya dia makin kurus. Wa qala Qais bin Hajjaj qala li syaitani dakhaltu fika wa ana mislul jurur wa ana mislul usbur. Kata Syekh Qais bin Al-Hajj telah berkata setanku kepadaku. Qais bin Al-Hajj seorang wali. Sampai setan itu bilang pada dirinya, ya, setanku telah berkata kepadaku, aku masuk ke dalam dirimu. Ya, masa setan masuk ke dalam diri? Syekh Qais termasuk ke kita. Dan bedanya kita nggak bisa bicara, setan nggak bisa bicara dengan kita. Tapi karena seorang wali, seorang ulama, setan itu bisa bicara. Kedengaran sama Syekh Qais. Apa kata setan? Aku masuk ke dalam dirimu saat aku seperti onta yang disembelih. Dan aku sekarang seperti burung pipit. Maksudnya kayak onta dipotong, udah dalam tubuh,
mengecil. Tuh, setannya, burung pipit kan? Kita burung pipit itu burung peking ya. Burung peking. Kecil banget. Badannya setan gede, nggak bisa digambarkan. Ketika masuk ke dalam tubuh saya, itu seperti onta dipotong. Di mana onta dipotong? Apabila sudah bisa masuk ke dalam tubuhnya, mengecil, gencet. Itu setannya. Ya. Apabila masuk ke tubuh orang mukmin, insya Allah ke dalam tubuh kita juga sama. Seperti itu. Karena kita orang mukmin, orang beriman. Setan masuknya agak susah. Paksain masuk. Sekalinya masuk itu sekarat. Mati kagak, hidup kagak. Begitu udah masuk ke dalam tubuh kita, ngecil. Karena kita selalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Makin kurus, makin kecil. Sama dengan yang ada di Syekh Qais. Kemudian ketika ditanyakan seperti itu, Qultu walima dzalik. Aku berkata, mengapa bisa begitu? Mengapa bisa seperti itu setan? Mau masuk ke dalam tubuh seperti onta dipotong, kemudian setelah ada dalam tubuh seperti burung pipit. Maka qala tunibni bidzikrillah ta'ala. Setanku berkata, engkau melumerkan atau melelehkan diriku dengan zikir kepada Allah. Itu pengakuan setan. Setan bilang sama Syekh Qais, aku ini masuk ke tubuhmu itu seperti dipotong. Sekarang, ketika aku sudah masuk ke dalam tubuhmu lewat darah dan pemikiran, aku makin mengecil seperti burung pipit. Maka Syekh Qais berkata, kok bisa begitu? Apa kata setan? Karena engkau melelehkan diriku dengan zikir kepada Allah. Karena engkau selalu berzikir kepada Allah. Karena engkau selalu berzikir kepada Allah, aku yang ada dalam tubuhmu hancur pada setan. Dan setannya tidak akan mati, begitu terus. Tersegar lagi, terhancur lagi ketika kita zikir kepada Allah. Maka zikir kepada Allah di sini dimasukkan adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Agar kita ketika membaca Bismillah ini benar-benar dengan pengamalan yang khusyuk, pengamalan dengan penuh keyakinan. Baru akan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amara Allah taala al-kirama ayya 'ala Allah taala al-katibin a'malin nas ayaktubu fi dewanihi aysaha'ifihi arba'a mi'ati hasanah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dari seorang hamba yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan Allah Ta'ala akan memerintahkan para malaikat al-kiram, yakni yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yaitu para malaikat pencatat, yakni pencatat amal-amal perbuatan manusia. Ayat tubuh videwanihi, agar mereka menulis di buku-buku catatan hamba itu, yakni di lembaran amal hamba itu berupa 400 kebaikan. 400 kebaikan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim marratan lam yabqa min dunubihi ayat sagair durratun. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak satu kali, maka tidak tersisa dari dosa-dosanya, yakni dosa kecil seberat satu atom pun. Dengan dosa kecil kita masih tersisa, dengan baca bismillahirrahmanirrahim itu kan bersih. Wa dzakara an Bisron al-Harbi ra'a
lawhatan fiha bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan bahwa Syekh Bishr Al-Hakim melihat selembar kertas. Di kertas itu terdapat tulisan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ma'hu salah satu darahima akhadha biha thayyiban wa thayyibaha. Dan adalah bersama beliau terdapat uang sebanyak 3 dirham. Lalu beliau membeli wewangian dengan uang itu dan beliau mewangikan kertas itu. Fanudiya bisirrihi kama kemudian lalu diserukan di dalam hatinya, sebagaimana engkau telah membuat wangi nama kami, pastilah kami akan membuat wangi namamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillahirrahmanirrahim, fajawwada ta'dziman lillahi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Sabda Nabi, siapa saja yang menulis bismillahirrahmanirrahim lalu memperbagus dibikin kaligrafi ataupun dikasih minyak wangi karena mengagungkan kepada Allah, maka diampuni baginya apa yang telah berlalu dan apa yang akan datang dari dosa. Hanya nulis bismillahirrahmanirrahim lillahi ta'ala, bikin sebaik mungkin kaligrafi, kemudian diagungkan, kemudian disimpan ataupun ditempelkan di tembok. Allah ampuni dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Wa fi riwayatil Khatib Al-Baghdadi wa Ibnu Asakir Az-Zaid bin Sabit idza katabta bismillahirrahmanirrahim fa bayna sin bihi ai idza aratta kata bahadalik fathir asina wawadi sunanaha ijlalan ismillahi ta'ala. Maksudnya adalah engkau hendak menulis kalimat tersebut, maka tampaklah huruf sin dan perjelaslah penulisan gigi-gigi huruf sinnya karena memuliakan nama Allah Ta'ala. Artinya menulis bismillahnya jelas, huruf sinnya pun terlihat, ya. Kemudian gigi-giginya ataupun tanda-tandanya huruf sin pun jelas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim aidza arada ayatubaha falyamudda rahman ay hurufahu bi ayyamudda lam wal mim wa yujawwif nun wa yata'annaqa ay yuhsinu fi dzalik, yakni huruf-hurufnya dengan membuat tinggi penulisan huruf lam dan memanjangkan huruf mim dan membuat tengkung huruf nun dan mempermudah, yakni memperbagus dalam tulisan itu. Hadis riwayat oleh Imam Al-Khatib dan Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Anas bin Malik. Bahwa Khatib wa Dailami an Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha subhanahu wa ta'ala zayyana sama bil kawakib wa ya syamsu wal qamaru wan nujum. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala zayyana sama, menghiasi langit bil kawakib dengan planet-planet, ya, dengan bintang. Ai wahia as-samsu wal qamaru wan nujum, yakni matahari, bulan dan bintang. Allah menciptakan langit tersebut oleh Allah dihiasi dengan gemerlapnya bintang dan planet-planet, bulan dan matahari. Wa zayyanal malaika bi Jibril fa huwa yaqibul malaikat. Dan Allah menghiasi para malaikat dengan malaikat Jibril.
Jibril adalah pemimpin para malaikat. Ketuanya malaikat adalah malaikat Jibril. Wa zayyanal jannata bil huril qusur. Dan Allah menghiasi surga dengan gedung-gedung dan bidadari. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menghiasi para anbiya, para nabi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa zayyanal ayyami bi yaumil Jumat. Dan Allah menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Jadi segala sesuatunya oleh Allah ada ketuanya ataupun ada pemimpin. Pemimpin hari adalah hari Jumat. Pemimpin malaikat adalah malaikat Jibril. Pemimpin para anbiya wal mursalin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menghiasi ataupun yang menjadi andalan di surga adalah gedung-gedung di surga dan para bidadari. Begitu pula wa zayyana layali bi lailatul qadr. Dan Allah menghiasi malam itu dengan malam Lailatul Qadar. Artinya rajanya malam adalah malam Lailatul Qadar. Wa zayyana syuhuru bi syahri Ramadan. Dan Allah menghiasi berbagai banyaknya hitungan bulan itu dengan bulan Ramadan. Artinya pimpinan ataupun ketua dari semua bulan adalah bulan Ramadan. Wa zayyanal masajida bil Ka'bah. Dan Allah menghiasi masjid-masjid itu dengan Ka'bah. Artinya yang menjadi pimpinan seluruh masjid di alam dunia adalah Ka'bah. Wa zayyanal kutuba bil Qur'an. Dan Allah menghiasi seluruh kitab-kitab. Kitab Zabur, Taurat, Injil, ya, itu dihiasi dengan Al-Quran. Artinya Al-Quran adalah yang menjadi ketua dari seluruh kitab. Belum di zaman seluruh para nabi sebelum yang 25 nabi. Wa zayyanal Quran bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menghiasi Al-Quran adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Terang menjadi satu kata. Al-Quran yang menjadi pimpinan ataupun menjadi penghias yang menjadi andalan dalam Al-Quran adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi asyaratu asya'a muzayyanatun jasrati asya'a. Yang 10 perkara ini tadi yang disampaikan adalah menghiasi kepada 10 perkara. Yang terakhir, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abror. Jadi barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka ditulislah namanya termasuk golongan orang-orang yang berbuat baik. Hanya dengan baca bismillah aja kita dicatat oleh Allah, inilah hamba-hamba yang telah berbuat baik. Ayat sadiqin, yakni orang-orang benar, ya, orang-orang yang baik, yakni orang-orang benar, ya. Wa bari'a minal kufri wa nifaq, dan dibebaskan dari kekufuran dan kemunafikan. Demikian para hadirin, para jamaah, para santri yang bisa disampaikan kajian daripada kita yang mana bahasanya adalah pada bab bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya disampaikan agar kalian semua membacanya bismillah tidak seperti tadi siang, tidak seperti tadi isya, tapi baca bismillahnya dan khusyuk dengan penuh keyakinan. Yakin ketika membaca bismillah Allah akan memberi keberkah kepada kita semua. Yakin dengan membaca bismillahirrahmanirrahim Allah akan menolong kita.
yakin dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, urusan akan berjalan dengan baik. Karena itulah dengan